Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan saya ditemenin oleh suami saya, Haji Abtari Agam. Dan di sini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya sahabat IMP yang bertanya, ingin mengetahui tentang 3 pasangan capres dan cawapres ini, siapa nantinya yang akan maju ke babak berikutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IMP nanti akan diwakilkan oleh suami saya untuk bertanya ke saya, dan insya Allah nanti saya akan jawab sesuai yang tercantum di dalam kitab, yaitu kitab Piraso salah satunya, yang bisa melihat kejadian ke depan, apa yang akan terjadi. Perihal kompetisi ini pun juga insya Allah bisa dilihat dari kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah memberikan waktu sama ayah. Ya cuman ingin mewakili sahabat-sahabat IMP. Katanya ada yang bertanya mengenai masalah 3 pasangan ini. Nah, 3 pasangan ini yang akan bersaing nanti ke depannya itu siapa saja dan seperti gimana gitu? Sebenarnya di tahun 2021 ya, sudah pernah saya bahas juga di konten bahwa nanti mendekati Pilpres hanya akan ada 2 saingan, yaitu 2 pasangan. Nah, walaupun sekarang memang ada 3 pasangan calon ya, tetapi yang nanti maju ke babak berikutnya itu hanya ada 2 pasangan calon saja. Karena yang satu pasangan ini bisa kita sebutkan ABC aja ya. Jadi ABC gitu kan. Nah, pasangan yang A itu sudah dirancang dan diatur sedemikian rupa dari jauh-jauh hari untuk meramaikan perpolitikan ini. Jadi pasangan A ini sebenarnya ini dirancang khusus oleh seseorang tokoh di negara Indonesia ini untuk bisa memenangkan pasangan C. Pasangan B juga sebenarnya ini didukung oleh banyak orang, didukung juga oleh banyak parlemen-parlemen ya di perpolitikan ini. Tetapi walaupun dia banyak dukungan, tidak akan bisa menang untuk pasangan B ya. Karena pasangan A ini yang sudah mengetahui sesuatu untuk bisa mengalahkan pasangan B, agar suara si pasangan A ini bisa berpindah semuanya nanti di saat putaran kedua ke pasangan C. Gitu. Jadi sebenarnya di politik ini sangat panas, dan kita juga harus waspada sebagai masyarakat jangan sampai termakan isu-isu politik. Walaupun sekarang kelihatannya kayak yang serius gitu ya, kayak yang serius nih, ini bersaing ketat 3 pasangan. Padahal sesungguhnya yang bersaing ketat hanya 2 pasangan saja. Yang satu pasangan itu hanya membantu pasangan C untuk bisa memenangkan dan mendapatkan suara terbanyak agar bisa jadi seorang presiden dan calon wakil presiden yang nantinya bisa memberikan manfaat banyak bagi masyarakat. Ya memang repot juga ya kalau udah kita menggeluti politik kalau nggak tahu ilmunya gitu. Kalau kita hanya menggunakan lahir ikut politik, kita akan benar-benar babak belur. Pasti babak belur, karena pasti bakalan, kalau Sundanya mah banyak kabelejok gitu kan. Kita udah benar-benar jadi tim sesnya pasangan A contohnya gitu kan, udah abis-abisan. Padahal pasangan A ini yang akan dimajukan di periode berikutnya, bukan yang sekarang, tetapi untuk menarik suara saja gitu. Tapi kalau mengenai masalah Pilpres ini mah tetap ya Insya Allah pembicaraan awal dulu. Ya, 2021 pernah membuat konten ya yang akan menang itu, kalau lihat di huruf kan itu Notonegoro gitu kan ya. No-nya itu kan udah Pak Soekarno ya, To-nya itu Pak Soeharto, sampai ke sini sudah. Nah, sekarang ini di 2024 itu tepat pada 100 tahun kejatuhan Islam, dan akan ada sosok Gagigugego gitu kan yang akan memimpin Indonesia. Jadi tetap pada saat itu 2021 saya pernah bilang insya Allah yang akan jadi itu Gagigugego, walaupun Gagigugego itu menurut pandangan secara lahiriah itu banyak dibenci orang bersama cawapresnya. Banyak dibenci orang itu karena apa? Mungkin kalau orang yang hatinya tulus, bersih, melihat sosok Gagigugego bersama cawapresnya itu
istimewa. Karena pasti korupsi itu akan bisa diberantas habis-habisan. Tetapi sekarang secara lahiriah banyak dilihat itu, wah banyak yang benci. Nah, banyak yang bencinya itu karena banyaknya orang-orang yang ketakutan kebusukannya itu terungkap. Tapi itu yakin ya, seseorang itu kalau biasa nih kalau ingin mencalonkan ingin jadi seseorang pasti dia janjinya manis, akan memberantas korupsi segala macam. Tapi kalau yang dimaksud sama Bunda sendiri itu yang sudah tercantum dalam kitab itu huruf G, itu yakin akan memberantas korupsi? Insya Allah. Jadi gini, kalau untuk dilihat secara batiniah ya, kita melihat 3 pasangan calon. Pasangan A ini kita katakan capres dan cawapresnya bisa dikatakan orang jujur, orang amanah juga. Tetapi terlalu baik sama orang, akhirnya banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Pasangan A. Pasangan B kita jelaskan tegas, bijaksana untuk capresnya. Tetapi tidak bisa mengontrol emosi, yang dimana nanti jikalau ada apa-apa, kalau misalkan jadi gitu kan, emosinya itu akan labil dan malah membahayakan masyarakat. Pasangan yang C, walaupun janjinya bilang seperti yang manis gitu kan ya, akan memberantas korupsi, begini begitu, justru kenyataannya lebih dari itu nanti, lebih dari manis. Ya, kalau yang saya lihat, kalau misalkan pasangan C ini yang disebut dengan Gagigugego akan jadi ya, dibantu juga dengan cawapresnya yang pernah saya sampaikan itu yang memakai kacamata putih, itu menurut saya sendiri dua orang yang memang bisa dikatakan bijaksana dalam menyimpulkan sikap dalam mengatasi masalah. Jadi untuk yang korupsi sekecil apapun itu pasti akan diberantas. Mungkin untuk korupsi ya, tetapi kalau untuk kesejahteraan, memang di awal-awal nanti mereka menjabat, di awal-awal itu kelihatannya seperti agak sedikit sulit ya ini ekonomi, tapi hanya berlangsung beberapa bulan saja sulitnya. Kedepannya akan ada perubahan baik yang bisa membuat masyarakat kecil itu bersuka cita dengan pencapaiannya. Baru beberapa bulan menjabat kok sudah ada kerasanya gitu kan, perekonomian mulai sedikit membaik, karena di awal-awal mereka itu pasti akan membereskan dulu sisa-sisa masalah dari presiden sebelumnya. Calon pasangan C itu pasti akan membuat taktik yang menarik yang bisa membuat masyarakat itu berbahagia, bersuka cita dengan pencapaiannya. Nah, kalau yang Bunda lihat sedikit kemakmuran itu dengan ini dipimpin oleh presiden yang baru ini 2024 akan lebih mending mana gitu. Lebih mending mana? Kalau untuk pembangunan sangat bagus 2 periode ke belakang ya sama Pak Presiden Jokowi. Tapi kalau untuk pembangunan itu akan diteruskan oleh pasangan presiden yang akan jadi di 2024. Akan diteruskan. Dan di samping diteruskannya, presiden pasangan C ini yang nantinya akan bisa lebih menormalkan dan menstabilkan ekonomi. Lebihnya ke situ. Nah, di sini kita lihat, kalau pasangan C ini, orang yang paling setia akan janjinya. Baik capres ataupun juga cawapresnya. Memang ya kalau secara lahir kan, ayah jujur ya, kita nggak pernah berpolitik dari dulu, ya, dan nggak pernah contohnya kita punya pilihan si A atau si B. Pokoknya siapapun yang akan jadi presiden, kita doakan yang terbaik supaya bisa memakmurkan masyarakat Indonesia khususnya. Dan ini pun kita bikin konten ini bukan kita ngefan ke seseorang, bukan. Cuman kita bicara sesuai fakta apa yang akan terjadi sesuai dalam kitab hitungan tersebut ya. Ya, jadi kita itu bukan ngefans, bukan mendukung gitu kan. Kita nggak mendukung siapapun, tetapi kalau misalkan dilihat ciri-ciri dari kitab Pirasah tersebut, Gagigugego dan juga calon wakil presidennya hampir mirip dengan pasangan C gitu kan. Karena pasangan C itu bisa dilihat dari Gagigogegonya capres itu masuk ke dalam Notonego gitu kan. Terus cawapresnya itu masuk ke dalam Satria Pinangkit. Nah, kalau Satria Pinangkit itu bisa diartikan bahwa pasangan wakilnya itu yang akan bisa
memberikan solusi dan jalan keluarnya untuk masalah-masalah capres yang akan menyelesaikan. Jadi itu tuh saling, antara capres dengan cawapresnya itu akan saling. Makanya bisa dikatakan orang paling setia, orang paling amanah, yang memang tidak akan bisa terganggu dengan suap menyuap. Gitu. Amin, amin, mudah-mudahan. Ya Bunda, mungkin ini pertanyaan mewakili sahabat IMP. Kita jangan berbicara selalu manis dan manis, kita pun harus bicara apa adanya. Kalau seandainya ditakdirkan sama Allah ada haknya besar untuk memimpin negara Indonesia yang si C ini dampak buruknya akan seperti apa? Kalau baiknya tadi udah dibicarakan. Dampak buruknya akan ada badai besar yang disebut dengan bencana musibah tentang kepolitikan ya. Jadi di samping 2024 kejatuhan Islam itu akan terjadi, menang yang amanah pasangan C gitu kan, tetapi musibah dan petaka yang akan datang. Sesama Islam akan saling memfitnah. Dampak dari pilpres, karena dari contohnya dari tim sesnya B misalkan tidak menerima dengan kemenangan pasangan C. Si capres dan cawapresnya B ini baik, tidak akan mempengaruhi apapun kepada siapapun, tetapi yang di bawah-bawahnya yang akan meramaikan, yang akan menjadi politiknya itu memanas, fitnah secara hukum agama, fitnah secara hukum pidana, dan juga fitnah saling memfitnah sesama Islam itu akan terjadi, yang bisa dikatakan kedepannya akan terlihat yang disebut dengan huru-hara setelah pilpres terjadi. Itu hal buruknya. Tapi kan itu udah terbiasa mungkin dari dulu. Setelah capres pasti seperti itu terjadi. Yang sebelum-sebelumnya, walaupun politik memanas, tetapi tidak sampai memakan banyak korban jiwa. Tapi kalau ini bisa memakan korban jiwa yang bisa dikatakan lumayan. Bisa dikatakan senyap pembunuhannya. Tetapi dengan adanya politik memanas ini, fitnah antar Islam, fitnah antar agama, fitnah antar hukum, itu akan bisa diberantas oleh pasangan C nantinya. Dan di situ akan ketahuan siapa dalangnya. Karena tidak bisa dipungkiri, di dalam kisah Al-Anbiya pun juga di saat 100 tahun kejatuhan Islam itu pasti akan selalu ada pertumpahan darah. Dan tepat 100 tahun itu sekarang, di 2024. Tapi kalau ayah sendiri ya, siapapun presidennya kita doakan yang terbaik, walaupun yang terbaik juga tetap tidak akan bisa memakmurkan 100% untuk negara Indonesia, karena itu udah tertulis juga ada waktunya. Betul. Di tahun 2035 ke atas. Cuman ini akan mengurangi sedikit, minimal dari 100% itu berapa persen nih? Sebelum Satria Peningkit muncul. Makmurnya dari 100%, kalau misalkan pasangan C ini jadi presiden, jadi wapres gitu kan, insya Allah 65% akan ada kemajuan meningkat dalam perihal ekonomi. Kalau 65% berarti bagus atau kalau gitu? Bagus. Karena kan Satria Peningkit aja 100%, ini 65%, wah udah bagus, udah ini, mendekati Satria Peningkit kalau gitu. Ini masalahnya udah tepat ke 100 tahun. Di 2024 ini 100 tahun kejatuhan Islam, ada kejatuhan Islam, ada juga pembangkitan ekonomi sedikit. 65% itu nanti khusus dalam perdagangan, khusus dalam perusahaan, dan khusus dalam memberikan lapangan kerja untuk orang-orang yang nggak mampu. Itu akan terjadi di 2024 mulai. Kalau seandainya presidennya yang memang sesuai tertulis di dalam Piraso. Nah, jadi kalau untuk persenan ya, kan Satria Peningkit itu nanti akan memakmurkan itu 100% di Indonesia dan di negara lainnya. Tapi kalau untuk presiden yang mendatang di 2024 ini, contohnya pasangan C ini menang gitu kan, insya Allah capres dan cawapresnya ini akan bisa menangani semua masalah ekonomi. Insya Allah bertahap dari 2024 sampai nanti beliau lengser, akan ada kenaikan 65% dalam peningkatan ekonomi untuk masyarakat di Indonesia. Tetapi setelah nanti capres dan wapres ini lengser, itu akan terjadi lagi hancurnya perekonomian yang akan dipimpin oleh
pemimpin yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Nah, di situ nanti akan terus-terusan aja kesusahan sampai akhirnya tiba di 2035 ke atas, datangnya sosok Satria Piningit yang akan bisa memakmurkan seluruh negara Indonesia dan negara lainnya. Dan tidak lama kemudian setelah makmur di Indonesia dan di negara lainnya, itu akan mendekati detik-detik hari kiamat. Ya, jadi percuma saja ya sekarang kita istilahnya termakan omongan-omongan masalah isu-isu yang masalah politik itu ya. Terus kita harus emosional, harus mati-matian membela segala macam. Percuma juga dong kalau gitu ya, karena apa, bukan saat yang tepat. Yang ada nanti ini mati konyol berarti ya. Betul, makanya kan masyarakat dan semua netizen itu harus benar-benar cerdas ya. Cerdasnya itu kita harus bisa waspada, jangan terlalu mendengar isu-isu yang beredar di medsos, karena di medsos itu kan kebanyakan hoax gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ingin membela seseorang atau kita ingin membela calon pemimpin gitu ya, kita sewajarnya saja. Jangan sampai kita jadi menjelekkan orang gitu kan, sampai akhirnya menyakiti orang dan menjadikan orang itu jadi korban. Itu jangan sampai lah, karena tidak bisa menjamin juga siapapun untuk memakmurkan masyarakat seutuhnya. Karena sesungguhnya calon pemimpin yang akan bisa memakmurkan seluruh negara dan Indonesia itu hanya satu, yaitu Satria Piningit yang ditunjuk oleh Allah yang nantinya akan didampingi oleh keilmuannya Al-Mahdi. Iya. Ya alhamdulillah lah, mungkin ada pesan-pesan buat netizen juga supaya netizen itu jangan terperangkap gitu istilahnya ke jalan yang salah, yang merasa dirinya benar akan jihad ternyata salah. Nah. Karena jihad yang sebenarnya itu yang seperti apa? Bukan kita jihad membela seseorang yang belum tentu bisa memakmurkan gitu kan. Contohnya gini, setiap manusia itu satu detik kerubah, walaupun manusia itu punya janji, tetapi janji itu bisa seketika berubah. Bisa berubah dengan kita sendiri atau bisa berubah dengan hasutan orang. Jadi untuk semuanya harus waspada. Daripada kita jihad yang sia-sia, lebih baik kita jihad. Contohnya nih untuk laki-laki, untuk suami jihad untuk keluarga gitu kan. Nah untuk seorang istri jihad juga untuk kedua orang tua dan juga untuk keluarga. Nah untuk orang-orang yang lain, jihad itu yang seperti apa? Bukan berarti jihad untuk memenangkan sesuatu yang memang belum tentu pasti dia pun juga bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi kita jihad fisabilillah aja. Jihad dalam memberikan nafkah terhadap istri, anak, dan keluarga. Dan jihad untuk memberikan kebahagiaan terhadap duafa. Ya Bunda, alhamdulillah. Cuman ayah kembali lagi ke masalah Pilpres. Sebenarnya kalau ayah pribadi dan Bunda sekeluarga juga, kita itu dari dulu anti politik dan anti memilih siapapun juga gitu. Hanya Allah yang tahu. Dan kita kalau mau ikut campur politik, kita udah kaya dari dulu juga, udah kaya, udah banyak yang nawarin kalau kita mau ikut campur politik. Cuman kita tetap harus bisa bertahan, jangan sampai siarnya Bunda secara agama itu jangan sampai dicampur adukan dengan kepolitikan. Betul. Makanya ayah dukung terus. Kalau Bunda sudah jatuh ke politik, mungkin ayah angkat tangan. Iya. Karena tahu bagaimana permainan politik itu. Orang tua, adik, anak bisa jadi musuh seketika, dan seketika pun juga bisa kembali lagi baik. Iya. Nah, mungkin Bunda lebih tahu lah. Iya, karena kan politik itu sangat berbahaya ya, bisa menghalalkan segala macam cara. Bahkan keluarga sendiri juga peribahasanya bisa disembelih gitu kan untuk kepentingan politik. Jadi insya Allah kalau Bunda pribadi tidak akan pernah ikut campur tentang politik, hanya bisa memberikan pencerahan sedikit terhadap sahabat IMP dan masyarakat lainnya supaya bisa lebih cerdas, lebih bijak dalam memilih. Jadi saya juga tidak menyarankan kepada siapapun untuk memilih A, B, C, tidak. Tetapi di sini karena banyak yang bertanya ya, akhirnya kita memberi ciri-cirinya gitu kan, sesuai yang ada di dalam kitab Firasah dan sesuai yang ada di dalam sifat dan kepribadian tiga pasangan calon lainnya. Yang gitu. pernah dibahas di konten YouTube sebelumnya 2021, kita jauh-jauh ya, kita udah bikin konten. Waktu itu kalau nggak salah bulan Juni 2021. Udah pernah dibahas ya, mengenai udah pernah dibahas. Capres. Kalau cawapres di bulan. Kalau cawapres itu 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu, ya. Tapi alhamdulillah apa yang dibicarakan Bunda
kok tepat gitu, istilahnya sama dengan yang memang sekarang naik jadi cawapres ini, padahal kita nggak mengenalnya, kita bukan siapa-siapa juga gitu, tapi alhamdulillah izin Allah semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah. Itu aja dulu. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan dari kami cukup sekian ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat IMP dan masyarakat lainnya, jangan sampai mendengar kanan kiri, ikuti kata hati untuk mendamaikan dan juga mengamankan Pilpres di 2024 ini. Pilihan hanya ada di dalam kolbu yang paling dalam. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.